Saya ada pada satu momentum, satu kesadaran yang utuh dan perenungan yang panjang, memang organisasi ini busuk. Karena dia bukan lagi orisinil, dia sudah melewati satu proses politik yang sangat busuk, dan simbol-simbolnya itu sudah melewati proses editing yang sangat banyak rekayasa. Jadi kalau kita mengkritik organisasi NU yang sejak awal dibentuk, itu nggak boleh, karena memang tujuannya luhur, tujuannya sangat mulia. Tidak ada cita-cita di dalam perburuan kekuasaan atau menciptakan permusuhan sesama umat Islam atas nama apa, tidak ada. Karena semangatnya memang membangun cita-cita besar Islam, menyatukan potensi yang tersedia untuk membentuk bangsa dan negara dalam semangat meraih kemerdekaan. Tapi kalau NU yang kemudian kita hadapi sekarang ini barang busuk, bakul sampah. Memang isinya nggak ada ulama. Isinya tuh politisi busuk, tukang. Ojo nantang NU nek urusan gereja, ojo tak elingno. Elingno piro kekuatanmu nantang NU, tak gerbek telung pesantren habis kamu. Para netizen, masyarakat itu sudah melihat kebusukan Faisal Asegaf ini. Nggak bisa Anda kemudian meralat ucapan yang pertama kemudian disondingkan dengan yang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, tidak henti-hentinya saya akan memberikan informasi, dan mudah-mudahan Faisal Asegaf cepat disadarkan di dalam statement kegilaannya, karena jelas statement yang pertama dengan yang baru itu sangat jauh berbeda, kontradiktif. Dia tidak konsisten di dalam statement yang awal tuh. Kemarin dia berstatement bahwa Hasyim Asy'ari dia sebut, Gus Dur dia sebut, semuanya dia sebut, sejarah NU dia kerdilkan. Sekarang dia ngomong tentang, oh NU dulu itu punya cita-cita yang luhur. Kita hormati, kita agungkan, nggak boleh kita menghina NU yang dulu. Tapi kalau misal NU hari ini itu sudah beda cerita, sudah melalui proses politik yang begitu panjang. Kebobrokan NU hari ini terlihat daripada para pemimpinnya hari ini. Sampah. Mari kita amati sama-sama. Artinya apa? Bahwa memang Faisal Asegaf ini ingin mencari perhatian saja, saudara. Itu kesimpulan saya. Katanya barusan itu dari hasil perenungan yang begitu panjang dan kesadaran full dia berbicara itu. Katanya hari ini di NU sudah tidak ada ulama, semuanya para politisi busuk saja. Gus Baha dikatakan oleh Faisal Asegaf bukan ulama, dia politisi. Kiai Said Akil Siraj, Gus Yakut, semuanya. Kata dia bukan ulama, itu politisi. Aneh ya. Artinya dia cara berpikirnya sudah tidak stabil, sudah bingung ya. Para netizen, masyarakat itu sudah melihat kebusukan Faisal Asegaf ini. Nggak bisa Anda kemudian meralat ucapan yang pertama kemudian disondingkan dengan yang hari ini. Memang hari ini kepada NU banyak yang cemburu, kepada NU banyak yang tidak suka. Hari ini fakta. Kenapa? Karena NU terang-terangan melawan gerakan-gerakan yang mulai arogansi atas nama sebuah golongan tertentu.
Akhirnya NU melawan. Dulu itu nggak ada bendera NU nempel di pesantren, meskipun santrinya Nahdlatul Ulama, meskipun kiainya, ulamanya, ajengan yang ada di pesantrennya, pimpinan pesantrennya itu Nahdlatul Ulama. Pelajaran NU enggak kemudian diajarkan di pondok-pondok pesantren. Zaman saya pesantren 2009, 2010, 2011 sampai 2014 itu masih belum populer, masih belum kemudian, meskipun pesantren NU dibenderai NU, ya meskipun satu kali lagi santrinya NU, amaliyah-amaliyahnya Nahdiyin, bahkan pengurus pengasuh pondok pesantrennya juga masuk struktural NU, tetapi tidak dilabeli pesantren itu sebagai pesantren NU. Pertanyaan saya, kenapa? Apa yang menjadi masalahnya? Dulu itu memang beda dengan hari ini. Dulu itu nggak ada gerakan-gerakan yang ingin menghabisi basis struktural masyarakat. Tradisi masyarakat yang sudah dijaga oleh ulama kita terdahulu. Tradisi keagamaan masyarakat yang sudah dijaga oleh ulama sejak dahulu. Nggak perlu kampanye ke NU-NU-an, tetapi masyarakatnya aman, damai, mengikuti ajaran tradisi ulama terdahulu. Tetapi hari ini pesantren-pesantren itu dilabeli NU. Bahkan pelajaran yang tadinya nggak ada ke-NU-an di sekolah-sekolah sekarang mulai ada ke-NU-an. Di pesantren-pesantren yang tadinya nggak ada ke-NU-an, hanya fokus mengkaji kitab kuning, sekarang ada ke-NU-an. Pertanyaannya, kenapa? Saya punya cerita yang sangat menarik dan itu dialami oleh saya sendiri. Saya punya teman, ya saya nggak bakalan sebutkan nama teman saya. Pesantren dengan saya itu satu kelas bareng 6 tahun di pesantren Nahu, di pesantren NU, tetapi nggak ngaji tentang ke-NU-an. Kemudian lulus tuh di pesantren itu ya. Kalau saya alhamdulillah terjaga pikiran saya, meskipun belum kenal NU, belum kenal Persis, belum kenal Muhammadiyah, belum kenal EPI atau belum kenal apapun lah ya. Belum kenal sama sekali. Akhirnya saya lulus pesantren, kuliah sambil pesantren juga, tetapi pikiran saya masih nggak tahu tuh apa itu NU, apa itu Persis, apa itu Muhammadiyah, apa itu EPI, apa itu HTI, nggak tahu. Yang penting yang saya tahu bahwa saya itu menjalankan tradisi keilmuan, beribadah seperti orang tua saya, ya. Nah, ada teman saya satu yang dia itu kemudian pesantrennya di daerah Bogor, ya, di daerah Bogor. Pulang ke rumah, pulang ke kampung, kebetulan satu daerah dengan saya, satu kecamatan dengan saya. Pulang ke rumah, bayangkan, pulang ke rumah langsung membid'ahkan tradisi masyarakat, muludan, kemudian 7 bulanan, kemudian tahlilan. Beda banget. Pas pulang ke rumah sangat berbeda tampilannya. Ada apa dengan orang itu? Ada apa dengan teman saya? Ternyata dia pesantren, di pesantren itu 1 tahun, dan di sana diajarkan doktrin tentang Wahabi. Dan dia terlena, dan dia masuk. Itu kenapa penting pelajaran ke-NU-an diterapkan hari ini di pondok pesantren. Coba kalau misal dulu saya dan teman saya itu di pesantren sudah ada pelajaran ke-NU-an, mungkin tahu aliran gerakan dan cara berpikir Nahdlatul Ulama, cara berpikir gerakan Wahabi dan sebagainya, dan tidak akan terjerumus. Maka lam ya'rifi syarra waqa'a fih, barang siapa yang tidak tahu kejelekan maka dia akan tiba
Maka penting hari ini itu pesantren-pesantren ini bela-bela NU. Di pesantren, meskipun pesantren Nahu, pesantren Quran dan sebagainya, kalau pesantrennya NU diajarkan tentang ke-NU-an, karena ideologi di luar sana sudah ngomong tentang itu, saya kira NU terpaksa mengeluarkan label untuk melawan gerakan-gerakan mereka. Ya, mohon maaf saya bercerita panjang ya, tapi itu fakta. Nah, hari ini pengurus PBNU hari ini terang-terangan melawan, terang-terangan menunjukkan simbol. Ya, kenapa? Karena gerakan-gerakan itu sudah benar-benar menyasar kepada masyarakat, dan mungkin efeknya luas, dan kemudian mungkin banyak orang yang marah karena lapaknya diganggu. Dulu NU tidak melawan, hari ini NU melawan. Dulu NU ketika dia gencar-gencarnya program TV, merebut masjid-masjid, NU mah santai saja. Sekarang gerakannya udah besar, baru NU melihat bahwa memang ini berbahaya kalau NU tidak melawan. Akhirnya NU, saya kira melawan, menunjukkan simbol, menunjukkan bendera. Itu masalahnya. Dan kebetulan banyak yang tersinggung. Itu sih persoalannya saya kira. Kemudian ulama-ulama NU, kenapa ada yang di pemerintahan? Apa salahnya? Apa salahnya kalau kemudian berpotensi, kalau kemudian mampu mengelola pemerintah, apa salahnya? Nggak boleh ingin oleh Anda gitu pemerintahan, nggak boleh oleh orang NU. Kementerian Agama nggak boleh dari orang NU, pengen dari Anda. Apa salahnya coba? Kemudian anggapannya itu adalah wah, itu politik. Wah, itu apa, sudah tercederai nilai-nilainya. Pasti akan beranggapan seperti itu. Ada orang yang beranggapan, tapi saya kira nggak jadi soal. Haram tidak orang-orang NU menjabati pemerintahan? Enggak dong. Di mana haramnya? Daripada direbut oleh Anda. Oke. Itu banyak yang marah. Apalagi kepada Kiai Said Akil Siraj yang benar-benar terang-terangan beliau melawan. Sangat melawan gerakan-gerakan seperti itu. Bahkan seringkali mengkritik simbol-simbol mereka. Karena jangan sampai kita terjebak oleh simbol. Dan saya sepakat. Jangan sampai kita terjebak oleh simbol. Kembali lagi, kalau memang Faisal Aswegab benar-benar atas dasar ngomongnya itu kesadaran full, maka bisa dipastikan dia orang yang ngaku-ngaku waras. Itu ya, saya kira itu dia orang yang ngaku-ngaku waras. Selebihnya mari kita dengarkan ceramah Gus Muafik. Jangan sampai Anda macam-macam kepada Nahdlatul Ulama. Negara tahun 45 ketika negara terancam, NU mengambil alih lewat resolusi jihad perang 10 November. Jadi kalau urusan perang-perangan jangan nantang Nahdlatul Ulama. Kalau urusan perang-perangan jangan nantang Nahdlatul Ulama. Tapi kalau urusan kelahi jalanan nanti dulu. Tapi kalau urusan perang jangan nantang NU. Lu jual lagi. Ojo nantang NU nek urusan gelut. Ojo tak elingno. Elingno piro kekuatanmu nantang NU, tak gerbek telung pesantren habis kamu. Ojo nantang NU nek urusan gelut ojo. Ini diskusi marilah gitu. Karena NU itu bakal gelut karo bongsone. Nek karo londo baru perang. Ya. Kalau sama bangsanya enggak lah ya. 65 bangsa terancam, siapa yang melawan? NU mana? 81 ketika Pak Harto bikin asas tunggal Pancasila, semua pengen melawan. Yang menerima siapa? NU.
Loh, ini loh makanya sampai jangan ini loh. NU itu sejarahnya panjang, makanya ngomong Islam di negeri yang jauh itu tidak mudah. Makanya NU ini punya cara-cara dan strategi batiniah dan strategi diniyah yang kadang orang tidak ngerti. Orang nggak ngerti. Kayak sholawatan yang rame-rame itu siapa sih yang mulai kalau bukan santri NU? Agar orang ini, ulama ini memperkenalkan Rasulullah pada orang yang nggak kenal NU semua itu yang mulai dulu. Dari mulai yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad lahir neng Mekah dina Senin 12 Mulud tahun gajah, itu yang kampung-kampung NU dulu yang ngajari. Kalau bukan ulama NU siapa? Yang santri-santri diajari marhaban ya nurul aini marhaban marhaban. Ini NU yang ngajari dulu. Wassalamun zamirun kullakini atajannat. NU yang ngajari. Yang tua-tua, halo ya Nabi, salam alaika. NU itu yang ngajari. Sampai tumbuh mahabbatir Rasul sehingga anak-anak itu bisa diajak bawa bendera ke lapang. Kalau gak disiapkan NU dari mana? Gak ada yang bawa bendera tuh. Yang ibu-ibu diajarkan ya Rasulullah salamun alaikum. NU yang ngajari. Yang diajarkan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa anta raji. Terusannya gimana ya? Al-Fatihah ya jiratal aliyah wal arjuh tumihu mata tumihu. India NU itu yang ngajarkan. Ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji. NU itu yang ngajarkan dulu. Eslilin ma cece. Ya Rasulullah salamun alaikum alik ya Rafi'a sya'ni wa daraji al-fataya ce rotal alamin ya uhelhaljo ya uhelhaljo diwal karom kota baru gunungnya Bamega orang Kalimantan. NU itu dulu yang ngajari. Jangan lupa yang lain belum ngajarkan apa-apa sehingga sekarang mahabbatir Rasul bagian embrionya yang nanam siapa? NU. Kamu panen, jangan lupa yang